Apa sih pengelolaan keuangan pengusaha atau wirausaha itu? Dan bagaimana cara pengelolaannya? Pengelolaan keuangan dapat diartikan sebagai seluruh aktivitas yang berhubungan dengan rencana bagaimana mengelola keuangan yang dimulai dari memperoleh sumber pendanaan, menggunakan dana sebaik mungkin, hingga mengalokasikan dana pada sumber investasi untuk mencapai tujuan bisnis yang dilakukan oleh seorang pengusaha. Adapun fungsi dari pengelolaan keuangan, yang pertama perencanaan keuangan dan anggaran atau budgeting, yang kedua pengendalian atau controlling, yang ketiga pemeriksaan atau auditing, dan yang keempat pelaporan atau reporting. Dan yang ketiga ada tujuan pengelolaan keuangan. Menurut Karyoto, ada beberapa tujuan dari pengelolaan keuangan usaha, yaitu yang pertama memaksimalkan nilai usaha, yang kedua menjaga stabilitas finansial dalam situasi terkontrol, dan yang ketiga memperkecil risk usaha yang dijalankan masa kini dan masa yang akan datang. Selanjutnya, ada perencanaan pengelolaan keuangan pengusaha atau wirausaha. Yang pertama, menentukan persentase dalam pengelolaan keuangan untuk mengelola keuangan yang baik. Dengan menentukan persentase, kita dapat lebih mudah mengelola keuangan sesuai dengan porsi yang telah ditentukan di awal memulai bisnis. Dan yang kedua, bernegosiasi sebelum menandatangani kontrak. Dengan bernegosiasi, terkadang kita akan mampu mendapatkan penawaran terbaik sehingga lebih menghemat dan menjaga kestabilan keuangan bisnis. Yang ketiga, melakukan putaran pada kas. Jangan hanya berpusat pada keuntungan, namun juga perlu diperhatikan bagaimana cara mengelola arus kas perusahaan. Yang keempat, membayar tagihan tepat waktu. Menghindari keterlambatan pembayaran biaya dapat menjaga keuangan bisnis dengan baik. Yang kelima, mengurangi risiko utang. Karena dengan beban cicilan utang, kondisi keuangan yang kurang baik hanya akan memperburuk keadaan bisnis. Yang keenam, merencanakan pengembangan bisnis. Pengembangan bisnis yang tepat menjadi salah satu bentuk investasi yang perlu dilakukan. Dan yang ketujuh, membuat pembukuan keuangan. Langkah-langkah dalam menyusun rencana pengelolaan keuangan. Yang pertama, hitung biaya stok. Yang kedua, proyeksi laba rugi bisnis. Yang ketiga, perkiraan arus kas. Yang keempat, perkiraan raca saldo. Dan yang kelima, analisa titik impas. Adapun hambatan dalam menyusun rencana pengelolaan keuangan. Yang pertama, keterbatasan data dan informasi yang tersedia. Yang kedua, perubahan situasi ekonomi atau sosial yang dapat berdampak pada pengelolaan keuangan. Dan yang ketiga, kurangnya dukungan keterlibatan dari manajemen dan karyawan. Dan yang keempat, kurangnya keterampilan dan pengalaman dalam pemahaman dan pengelolaan keuangan. Yang kelima, tidak adanya kontrol dan pengawasan yang memadai. Dan yang keenam, kurangnya sumber daya yang memadai seperti tenaga ahli atau perangkat lunak yang digunakan untuk membuat rencana pengelolaan keuangan. Adapun manfaat dari perencanaan pengelolaan keuangan bagi pengusaha atau wirausaha, yang pertama mampu menghindari kerugian finansial yang tidak perlu, yang kedua meningkatkan kemampuan untuk mengambil keputusan yang lebih efektif, yang ketiga meningkatkan kemampuan untuk menghasilkan laba yang lebih besar, yang keempat memperoleh kredit yang lebih mudah, dan yang kelima menjaga kestabilan keuangan. Dalam pengelolaan keuangan, terdapat beberapa tantangan seperti kurangnya pengetahuan tentang keuangan akuntansi, tidak memahami risiko investasi, dan ketidakmampuan dalam memilih sumber dana yang tepat. Oleh karena itu, sebaiknya pengusaha selalu mengembangkan pengetahuan serta memperkuat praktek pengelolaan keuangan demi keberhasilan bisnis.